Episode ke-369, Ling Yuxiu mengantar Kinmu ke Akademi Saint Surgawi sebelum kembali ke ibu kota 2 hari. Kemudian untuk menunggu keputusan Kaisar, ketika Kaisar memutuskan mendirikan 4 akademi besar baru yang kedudukannya hanya berada di bawah Imperial College, para Master Olah, Tetua, dan Raja Surgawi dari Heavenly Saint Cult berjuang keras untuk mendapatkan izin. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Akademi Saint Surgawi resmi didirikan di istana milik Nenek Xi. Setelah pertempuran melawan Xingyan, Nenek Xi, bisu, buta, dan apoteker tetap tinggal di sana. Banyak anggota Heavenly Saint Cult juga memiliki hubungan dengan istana kekaisaran. Orang-orang seperti Imperial Preceptor dan Duke Wei berada di tingkat tertinggi, sedangkan prajurit dan pejabat lainnya tersebar di berbagai tempat. Karena itu, Kinmu tidak perlu bersusah payah mengurus akademi seperti para pendiri akademi lainnya. Nenek Xi, bisu, dan buta menjadi bagian dari Direktorat Akademi Saint Surgawi dan sesekali mengajar. Sebagian besar anggota direktorat lainnya adalah para Master Olah Heavenly Saint Cult. Ketika Kinmu tiba, kebetulan kelas baru saja selesai. Namun, dia tidak melihat seorang pun di akademi. Hanya sekelompok naga banjir yang bermain-main di danau. Begitu melihat Kinmu, naga-naga banjir itu terdiam sesaat. Kemudian, mereka berbondong-bondong melompat ke daratan. Kinmu langsung menyadari bahwa keadaan tidak beres. Dia berbalik dan berlari. Bukankah naga-naga banjir ini dibawa Saint Xiang untuk dipelihara di gunung kedatangan Saint? Mengapa mereka ada di Akademi Saint Surgawi? Maha! 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 Sekelompok naga banjir mengejarnya. Mereka melewati naga kilin dan peti yang berada di belakangnya. Tak lama kemudian, Kinmu tertangkap. Dia hanya bisa menyeret tubuhnya yang kelelahan sambil dikerumuni lebih dari selusin naga banjir. Mereka terus menggosokkan kepala ke tubuhnya. Sementara tanduk mereka berkali-kali menggores lehernya hingga menimbulkan luka berdarah. Maha! Naga-naga banjir kecil itu menempel padanya dengan mata menyipit. Seolah sedang mengantuk. Tubuh Kinmu basah kuyup seperti baru saja diangkat dari dalam air. Naga kilin melihat pemandangan itu dan menghela nafas panjang. Namun, ketika naga-naga banjir serentak menoleh kepadanya, dia langsung sadar bahwa dirinya juga berada dalam bahaya. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Maha! 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 Naga-naga banjir mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Kinmu melihat naga kilin merangkak dengan susah payah. Seluruh tubuhnya, termasuk leher dan keempat kakinya, dipenuhi naga banjir. Maha! Naga-naga itu terus menggosokkan tubuh mereka pada naga kilin sampai lemak di tubuhnya pun terluka dan berdarah. Kemudian, mereka tiba-tiba melihat peti di belakang Kinmu. Dengan rasa ingin tahu, mereka mengangkat kepala. Peti itu sebenarnya sedang mengikuti Kinmu. Namun, ketika menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran berikutnya, peti tersebut langsung berlari. Naga-naga banjir turun dari tubuh naga kilin dan mengejar peti sambil berteriak gembira. Maha! 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 Naga kilin akhirnya bisa bernapas lega dan langsung pingsan di tanah. Namun, beberapa saat kemudian, peti itu kembali. Kinmu dan naga kilin menatapnya dengan mata terbuka lebar. Tidak ada satupun naga banjir di luar peti. Kemudian, Maha! Peti itu terbuka. Lebih dari selusin kepala naga muncul bersamaan dari dalamnya. Mereka berteriak riang. Pemandangan itu terlihat seperti sebuah peti berisi bunga berwarna-warni yang bermekaran. Anehnya, peti tersebut tampak cukup senang. Ia bahkan terus berjalan mengikuti mereka. Seolah-olah belasan naga banjir itu sama sekali tidak memiliki berat. Muir sudah kembali. Ketika bel berbunyi menandakan kelas berakhir, Nenek Xi keluar dari aula utama. Begitu melihat Kinmu, dia segera menghampirinya sambil tersenyum. Sudah lama tidak bertemu. Kamu benar-benar seperti Kanselir Agung yang hanya menyuruh orang lain bekerja, sementara kamu sendiri menghilang. Semua sarjana ini kamu lempar ke sini, lalu kamu pergi dan membiarkan kami mengurus mereka. Kinmu langsung memeluk Nenek Xi. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Nenek Xi tertegun. Kemudian, wajahnya melembut dan dia mengusap punggung Kinmu. Kamu sudah menderita?
Dia tersenyum lembut. Bagaimana mungkin Guru Agung Heavenly Saint Cult menangis seperti ini? Kamu masih kanselir Agung Akademi Sains Surgawi. Jangan menangis di depan para sarjana. Kalau ada yang menindasmu, ceritakan kepada nenek. Nenek akan membantumu mencari keadilan. Kinmu akhirnya tenang dan melepaskan pelukannya. Dia mengusap air matanya lalu bertanya, apa yang terjadi dengan naga-naga banjir itu? Bukankah mereka dikirim ke gunung kedatangan Saint? Lasi Xiang memang ingin mengirim mereka ke sana. Jawab nenek sih, tetapi dia tidak tahan melihat mereka memakan begitu banyak pil spiritual. Bukan hanya satu jenis pil, tetapi berbagai macam. Biayanya terlalu besar, jadi dia mengirim mereka kembali. Nenek si terkekeh. Lasi Xiang memang sangat pelit. Dia selalu memperhatikan pengeluaran Heavenly Saint Cult. Namun, sebenarnya menempatkan mereka di akademi juga bukan hal buruk. Ketika para sarjana belajar membuat pil dari apoteker, pil yang mereka hasilkan bisa digunakan untuk memberi makan naga-naga banjir ini. Selain itu, naga-naga kecil ini cukup terkenal di akademi. Ketika para sarjana ingin melukis naga, membuat senjata spiritual berbentuk naga, atau mempelajari seni surgawi yang berkaitan dengan naga, mereka semua membutuhkan naga-naga ini sebagai referensi. Nenek si kemudian memperhatikan wajah Kinmu. Tapi apa yang terjadi padamu? Siapa yang berani menindasmu? Dia tiba-tiba berteriak, jagal, apoteker, buta, kemarilah, Mur telah ditindas. Bang! Suara ledakan terdengar. Jagal muncul di samping Kinmu dan langsung bertanya, siapa yang menindas Mur kita? Apakah dia sudah bosan hidup? Kinmu menjawab dengan tenang, Kaisar Manusia Leluhur Pertama. Dia adalah dewa sejati. Jagal langsung membeku. Kakek Jagal. Jagal berbalik dan hendak pergi. Buta segera meraih lengannya sambil tersenyum. Jagal, kau takut? Persetan? Aku tidak takut. Jagal mendengus. Hanya saja Xingyan yang bahkan belum menjadi dewa sejati sudah mampu mengalahkan kita semua sampai babak belur. Sekarang lawannya adalah Kaisar Manusia Leluhur Pertama, dewa sejati sungguhan. Kalau kita ikut campur, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Apoteker berjalan mendekat dan berpikir sejenak. Kaisar Manusia Leluhur Pertama adalah dewa sejati? Kalau begitu, apakah dia bisa dikalahkan dengan racun? Kinmu menggelengkan kepala. Aku ingin mengalahkannya secara adil. Aku ingin melawannya di alam yang sama dan mengalahkannya dengan kekuatanku sendiri. Tubuh apoteker sedikit gemetar. Kemudian dia mengangkat bahu. Kalau begitu, kemampuanku tidak banyak berguna. Jagal menghela napas. Aku juga tidak punya cara. Dia kemudian bertanya, di mana bisu? Bisu keluar beberapa hari lalu. Jagal mengangkat bajunya ke bahu. Orang itu selalu menghilang sesuka hati. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Dia memandang Kinmu. Moer, seberapa kuat sebenarnya dewa sejati itu? Wajah Kinmu menjadi serius. Dia lebih kuat dariku dalam segala hal. Dia lebih cepat. Kekuatannya lebih besar. Roh dan tubuhnya telah menyatu. Mata surgawinya bahkan melampaui mataku. Kekuatan tinjunya luar biasa. Jalan, keterampilan, dan seni surgawinya telah menyatu dengan tubuh fisiknya. Kinmu menarik napas panjang. Dia telah memasuki Dao dalam setiap aspek. Satu-satunya hal yang masih lebih kuat dariku adalah kekuatan sihir. Buta mengerutkan kening. Dia bahkan lebih kuat dari mata ilahiku. Kinmu